Halo, balik lagi dengan Edukator Milenial. Kali ini kita akan membahas materi akuntansi ya, dan ini relate dengan pengantar akuntansi atau akuntansi dasar, yaitu jenis-jenis perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, kita langsung saja yuk ke materinya. Sebenarnya jenis-jenis perusahaan yang ada di Indonesia itu klasifikasinya banyak ya. Di sini kita akan fokus hanya pada klasifikasi berdasarkan lapangan usahanya dan klasifikasi berdasarkan kepemilikannya. Kalau klasifikasi berdasarkan lapangan usahanya, kita lihat di sini ada 5 jenis perusahaan ya. Yang pertama ada perusahaan ekstraktif, ada perusahaan agraris, perusahaan industri, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang. Dan berdasarkan kepemilikannya, di sini ada perusahaan negara, perusahaan koperasi, dan perusahaan swasta. Yuk, kita bahas lebih dalam satu persatu. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, perusahaan itu apa sih sebenarnya? Definisi perusahaan itu banyak sekali ragamnya ya. Ini hanya contoh beberapa, masih banyak sekali definisi versi ahli A, B, C, D, sampai dengan Z. Kita ambil hanya salah satu dari sini, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 6. Perusahaan itu merupakan suatu bentuk usaha yang berbadan hukum ataupun berbadan usaha saja, baik yang dimiliki oleh perseorangan ataupun persekutuan, bisa juga menjadi badan usaha yang memang memiliki tujuan tertentu. Nah, itu salah satu contoh definisi dari perusahaan itu sendiri. Kita langsung saja nih ke klasifikasi atau jenis-jenis perusahaan berdasarkan lapangan usahanya. Ingat ya, di outline tadi kita sudah mengetahui bahwa ada 5 jenis perusahaan berdasarkan lapangan usahanya. Yang pertama kita akan lihat perusahaan ekstraktif. Apa sih perusahaan ekstraktif? Perusahaan ekstraktif merupakan perusahaan yang mengambil kekayaan alam atau sumber daya yang ada di alam. Ciri-cirinya ini ya, kita lihat di poin pertama ada mengambil secara langsung benda atau barang yang memang tersedia di alam, kemudian menjadikan hasil pengumpulan benda atau barang tersebut untuk nantinya dijual dan dimanfaatkan lebih lanjut. Cakupannya apa aja nih dari perusahaan ekstraktif? Ada pertambangan, di sini kita bisa tambang minyak bumi ya, besi, timah, batu bara, dan lain-lainnya. Dan selain pertambangan ada penangkapan ikan, pembangunan rumput laut, pembuatan garam, penembagan kayu, dan lain-lain. Contohnya apa saja sih perusahaan ekstraktif yang ada di Indonesia? Nah, ini hanya beberapa contohnya ya. Seperti PT Adaro Indonesia, kemudian ada Pertamina, kita tahu ya. Ada Freeport juga di timur Indonesia yang memang mereka mengambil hasil alamnya yaitu emas. Ada Bukit Asam dan masih banyak lagi contoh perusahaan ekstraktif yang ada di Indonesia. Next, perusahaan agraris. Kalau kalian ingat ya, Indonesia itu dijuluki sebagai negara agraris. Nah, atas julukan tersebut tuh maksudnya Indonesia itu negara apa sih? Yap, betul, negara pertanian. Jadi tentu ke sana ya. Tapi berarti perusahaan agraris itu perusahaan yang seperti apa? Perusahaan agraris itu mengambil kekayaan alam kemudian mengolahnya atau memproduksi barang atau benda tersebut dari kekayaan alam yang memang diambil. Bedanya apa dengan perusahaan ekstraktif? Kalau di perusahaan ekstraktif itu hanya mengambil saja secara langsung kekayaan alam atau sumber daya yang ada di alam. Nah, kalau di perusahaan agraris ini ada proses pengolahan lebih lanjut dari kekayaan alam yang diambil. Di situ ya bedanya. Nah, ini ciri-cirinya nih. Ada pengelola sumber daya alam, ada proses pengolahannya ya. Kemudian mengambil hasil dari pengolahan tersebut dan kemudian dijual kepada konsumen. Dan membudidayakan sumber daya alam yang ada. Cakupannya apa aja nih dari perusahaan agraris? Ada pertanian, of course. Kemudian ada perikanan, itu memelihara ikan ya. Ada perkebunan, dan ada peternakan. Contohnya perusahaan apa saja sih yang termasuk ke perusahaan agraris yang ada di Indonesia? Di sini ada PT Royal Coconut,
PT Multi Dwi Tunggal, PT Indo Jaya Agro, dan lain-lainnya. Kalian bisa cari sendiri ya, contoh-contohnya itu list perusahaannya ada yang terdaftar di Bursa Efek, ya tinggal kalian lihat di IDX. Websitenya mirip Bursa Efek. Atau di Google juga ada. Kemudian kita ke perusahaan industri. Perusahaan industri itu maksudnya perusahaan apa ya? Ini adalah nama lain dari perusahaan manufaktur. Jadi, kalau kalian menyebutnya perusahaan manufaktur, itu tidak salah, sama dengan perusahaan industri. Jadi, perusahaan industri itu adalah perusahaan manufaktur. Ada juga ya yang menyebutnya bahwa digabungkan sebagai perusahaan industri manufaktur. Nah, itu keberagamannya. Sebenarnya apa nih jadinya? Apa yang dimaksud dengan perusahaan industri atau perusahaan manufaktur? Perusahaan industri adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah atau barang mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang siap dipakai atau barang jadi. Gitu ya. Ciri-cirinya ada proses pengolahan barang mentah menjadi produk setengah jadi ataupun produk siap pakai atau produk jadi. Pendapatannya berasal dari penjualan produk yang dihasilkan. Terus ada harga pokok penjualannya nih kalau di perusahaan industri. Dan biaya produksinya itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya transportasi, biaya tenaga kerja, dan ada juga biaya overhead pabriknya. Itu adalah perusahaan industri. Kita lihat contohnya. Jadi contohnya seperti pabrik Kertajiwa Kimia Tbk, ada PT Niwon Indonesia, dan Industri Soda Inc. Lain-lainnya silakan kalian cari sendiri ya, elaborate sendiri. Next, perusahaan jasa. Wah, kalau di perusahaan jasa itu juga menjual produk kah? Atau juga menjual barang kah? Adakah proses produksinya di sana? No, nggak ada ya. Perusahaan jasa itu memberikan pelayanan atau serve kepada konsumen atau pelanggannya. Sini ciri-cirinya memberikan pelayanan kepada pelanggan atau konsumennya, pendapatannya ya dari hasil jasanya atau pelayanannya dan tidak ada harga pokok penjualan. Kenapa? Karena di perusahaan jasa itu tidak memproduksi barang atau produk, hanya memberikan pelayanan atau jasa. Laba ruginya dari mana? Dari perbandingan jumlah pendapatan dengan beban atau beratnya jasa yang diberikan. Gitu ya. Jadi tidak ada harga pokok penjualannya. Contohnya, sebenarnya kalau kita lihat ya, jasa itu ada banyak klasifikasinya. Ada yang jasa transportasi, jasa kesehatan, jasa pendidikan, ataupun jasa konstruksi, dan lain-lainnya. Kalau contoh perusahaannya seperti Ciputra Development, ada Alam Sutra Realty, ada Kimia Farma, Pegadaian, ada Extras juga ya. Kemudian maskapai juga ada PT Garuda Indonesia, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan pemberian pelayanan. Tidak ada penjualan produk atau barang yang memang dihasilkan oleh perusahaan, itu tidak. Hanya memberikan pelayanan atau service jasanya. Kemudian yang terakhir, ada perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang itu apakah juga memproduksi barang atau produk? Atau seperti apa? No, di perusahaan dagang itu tidak ada proses produksi barang atau produk. Perusahaan dagang itu hanya menjualkan kembali barang kepada konsumen. Kita lihat di ciri-ciri ini di poin ketiga ya. Tidak mengubah barang, hanya menjual kembali barang tersebut. Jadi perusahaan dagang itu membeli barang dari vendor atau perusahaan lain sebelumnya untuk kemudian dijual kembali kepada konsumen atau pelanggan. Tidak ada proses pengubahan wujud atau produknya. Jadi langsung aja dijual. Seperti itu. Pendapatan utamanya dari penjualan barang dagang. Biaya utama berasal dari harga pokok barang yang terjual. Kemudian menjual barang dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga ketika membeli barang tersebut. Jadi di perusahaan dagang ini beli dari salah satu vendor atau perusahaan nih, harganya misalnya harganya satu unit produk
itu sekitar 5 juta. Kemudian dijual kembali kepada konsumen sekitar 6.500.000 atau 7 juta. Nah, selisihnya itu, selisih antara harga jual dan harga beli menjadi profit bagi perusahaan dagang. Contoh ilustrasi sederhananya seperti itu ya. Contohnya apa aja nih? Ada PT Matahari Store, kemudian ada Akbar, Indomakmur, Stimac, ada S Hardware Indonesia, dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, itu adalah klasifikasi atau jenis perusahaan berdasarkan lapangan usahanya. Ada 5. Ada yang ekstraktif, mengambil secara langsung kekayaan atau sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian ada agraris, mengambil juga kekayaan alam tapi ada proses pengolahan atau produksinya lebih lanjut. Kemudian ada perusahaan industri atau disebut juga perusahaan manufaktur. Di sini ada proses pembuatan produk ataupun barang. Ada proses pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, barang siap pakai. Ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu perusahaan yang memberikan pelayanan kepada konsumennya, serve atau jasa kepada pelanggan dan konsumen. Dan yang terakhir ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu perusahaan yang menjualkan kembali barang dagangan kepada konsumen tanpa ada proses pengubahan wujud atau produk yang telah dibelinya tersebut. Begitu. Sekarang kita masuk ke klasifikasi berdasarkan kepemilikannya. Kalau kita lihat ya di outline sebelumnya, berdasarkan kepemilikannya itu ada 3 jenis. Yang kita bahas pertama adalah perusahaan negara. Perusahaan negara itu adalah perusahaan yang modalnya berasal dari negara. Entah itu sebagian ataupun secara keseluruhan. Jadi memang modalnya itu dari negara ya. Makanya disebut perusahaan negara. Contohnya ada perusahaan jawatan. Ini perusahaan jawatan modalnya secara keseluruhan memang dari negara ya. Tidak ada saham. Contohnya seperti PLN dan lain-lainnya. Kemudian ada perusahaan umum, ada BUMN, serta lain-lainnya. Yang kedua ada perusahaan koperasi. Perusahaan koperasi itu perusahaan yang modalnya berasal dari anggota koperasi itu sendiri. Prinsipnya sama dengan koperasi ya, yang kita tahu bahwa di koperasi itu berdiri atau operasionalnya itu modalnya berasal dari anggota koperasi. Dan tujuan utamanya memang untuk mensejahterakan anggota-anggota yang berada di koperasi tersebut. Terakhir, ada perusahaan swasta. Perusahaan swasta ini didirikan dengan modal dari sekelompok orang. Biasanya ini disebut juga sebagai perusahaan tertutup. Perusahaan swasta ini kontribusinya juga besar ya bagi perekonomian Indonesia khususnya dan juga perekonomian dunia. Ya, sekian materi atau topik tentang jenis-jenis perusahaan yang ada di Indonesia yang kita bahas secara fokus klasifikasinya berdasarkan lapangan usahanya dan berdasarkan kepemilikannya. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Kalaupun masih kurang, silakan diulang lagi videonya supaya lebih paham. Atau silakan untuk bertanya di kolom chat yang ada di video ini. Sekian dari saya, and see ya.